Bagaimana pendapat Gus Baha tentang wanita karir ataupun wanita yang aktif dalam bidang sosial? Dan dalam Islam sendiri, bagaimana aturannya atau batasan-batasannya? Terima kasih. Terima kasih. Hukum-hukum sosial seperti itu tidak usah dijawab secara umum. Nanti kalau tak jawab boleh, kebetulan terjadi kecelakaan saya yang disalahkan. Misalnya terus gak seneng suami, seneng orang lain kan ya repot ya. Tapi kalau diharamkan juga tidak banyak yang benar-benar akibatnya itu positif karena orangnya juga positif. Nah di adat fikih Bali, di adat fikih itu hukum fikih yang produk-produknya itu bersifat sosial. Biasanya ulama itu pasti khilaf karena nggak ada kepastian semua. Jadi di bab sosial itu nggak jelas apa? Pernah ada cerita Sayyidah Khadijah, perempuan saudagar, perempuan kaya, sukses. Bahkan ada cerita perempuan yang luar biasa, suaminya itu gak bener sama sekali. Asia punya suami gak bener, dia tetap jadi orang baik. Ada yang suaminya orang baik, tetap dia gak karu-karuan, istrinya Nabi Nuh. Itu bukti kalau masalah sosial itu tidak usah dibakukan. Nah, jadi kalau ditanya orang, Gus saya ini perempuan cantik, saya anaknya orang gak punya, saya harus kerja di mana? Saya mesti fatwanya tunggal. Kalau bisa di pabrik atau tempat terbuka, karena pantangannya perempuan itu layak keluar narojulun bimroatin. Kalau kamu cantik usahakan jangan pembantu rumah tangga, pokoknya usahakan yang di tempat terbuka karena itu panduannya Islam. Kalau kita punya anak cantik, nyun sewu, kendaraan umum kayak bis tentu lebih aman timbang yang privat. Itu kalau boleh memilih, ini kan cerita fikih. Tapi kalau pakai individu kan tidak ada bisa jamin semua kan. Jadi fikih-fikih sosial itu biasanya ulama tidak punya baku ya, pokoknya saya jawab saya. Ya kalau mau orang baik dan punya akibat baik ya baik. Kalau orang baik ya karena bisa apa kita di depan hukum sosial. Karena ya yang ya itu tadi kita punya contoh Fir'aun itu kayak apa? Beduanya Fir'aun kayak apa? Punya istri legendaris namanya siapa? Asia. Nabi Nuh kayak apa? Punya istri seperti itu. Jadi misteri kan enggak? Artinya kalau kamu mendewa-dewakan kalau suaminya baik pasti ya tidak juga, lingkungannya baik, lingkungannya Fir'aun kurang apanya, kurang kelirunya, sekeliru-kelirunya, tapi tetap. Nah terus yang terakhir ini saya saran, kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farsi wadamil labanan khalison saigol lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik, pasti tetap jadi labanan kholison. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan kholison. Padahal mimbaini farthiw wadamin antara itu bukti bahwa kita tidak boleh putus. Sekarang zaman tidak kayak dulu, tidak kayak zaman Wali Songo. Zaman sekarang pun masih ada begging. Jadi ini penting sekali ya, karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wau nggih kula baleni alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim, mergo krana kasih sayang. Jadi kados wau kula mikir tentang fatwa cawe wedok iku apike kerja ning depan umum. Faktore mau kasih sayang. Yaitu dengan kerja di depan umum kita harapkan tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan seksual. Mergo nek kita ngotot ora Gus pokoke demi hukum wong wedok ora oleh kerja. Ya kita tidak raufur rahim dong karena tidak kerja terus kelaparan. Raufur ning ndi rahimen ndi. Gitu misalnya kita fatwa ora kerja tentu latar belakangnya ora raufur rahim, jenenge gak mau tahu, ora kerja terus keluargane wis akeh tenan lho. Lah kuwe fatwa ngono anak kiai pancen sentak entuk dhuwit, wong iku masyarakat to. Alasane jare wong takwa tenan entuk rezeki min haitsu la yahtasib. Lah kira takwa anak kiai entak entuk kok cangkemmu. Geneman dipek menangi dhewe. Lan kula anggere ana Gus-gus ngomong to. Lha opo sing sakniki entuk dhuwit krana takwaane, iso wae krana mafiane ya. Kok GR, beben tak untuk duit min haitsulah tasib sawangane krana wa metakilah jalahu napa maroja kok penak. Rezeki ku gawane urip, ora gawane takwa. Rezeki ku gawane urip, lonte untuk rezeki, maling untuk rezeki, gendho untuk napa? Rezeki. Ya cara Quran rezeki ku gawane urip. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah napa? Rezeki.
Lah min haitsu la yahtasibu sing gawane takwa. Lah rezeki gawane urip. Angger wong sing urip ya gawane apa? Rezeki. Wong bedakno ngono. Wong apa-apa 30 juz udah mau musuh iki apal sak ayat ta. Rezeki gawane urip. Ora gawane takwa. Bojoku tak cukupi, iku kafir ngomong ngono iku. Untung kalau ora Wahabi, ajane omongan ngono iku. Kowe kok nyukupi bojo kon ndi jajal? Ayo. Pemene sing marah terus jujur ngene iki. Sing sugih lah ya jajal. Bojomu misalnya sakulan pakai 10 juta lah. Terus kowe muni cukup, bagaimana cukup? Wong 10 juta ora cukup nggo tuku tas. Sing kowe artis-artis. Mbok belanja ning mall sedina entek. Misalnya 10 juta terbukti cukup. Tetap karena Allah, yaitu bojomu ora diparingi loro. Cara diparingi loro gagal ginjal, ada artinya enggak duit 10 juta. Enggak ada kan? Bojomu mbok gawe sawulan 100 juta, ambek pangeran diparingi gagal ginjal. Cuci darah diparingi cukup enggak cukup. Kalau cek eling zaman bapak suka. Bapak ora ngirimi kula dhuwit, nggih tak kei dhuwit. Ya semoga gue jajan, ra cukup ya kepek. Sing ra cukup iku dhuwitku, nek rahmate Allah tetep cukup. Wis aku cek eling terus dewe bapak. Sing ra cukup iku dhuwitku, nek rahmate Allah tetep cukup. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas, ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Misalnya kayak di bojo judes nuntut duit macam-macam, kau jeling iku netok. Kau nuntut kue wis bener. Misalnya nuntut lanangan liya, begini. Misalnya bojo menjuk wong lanang liya, ono wong ganteng jalui duit, gue malah bingung tuh. Wis bener Joko iku wis bener berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, wi wae bar listrik wae blonjo entek sakmene kok mbok kei mok sakmene bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, motanya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener tok. Wani wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opo dak. Jadi dia milih banting sesuatu yang nggak ada pidananya. Nah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusia kriminal. Terus dia otaknya jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudofikuha wa tudofikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mutohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya, karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya, mau kemana? Ya nggak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Wong kok roh. Ya saya senang. Enggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu enggak mukallaf, artinya enggak dosa kan. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Ditakoki kok jawabannya ora jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir enggak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus sekali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin, ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu tuh kalau terlatih lama-lama dapat biasa saja.